Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video terakhir saya udah bilang bahwa saya akan ambil open posisi short ya di area sekitar 110 ribuan, dan sekarang ini mencapai 117 ribu. Wah, gila. Mungkin sebagian kalian ada yang panik, ada yang udah cut loss dan sebagainya. Ya udahlah, itu mah terserah kalian semuanya ya. Yang penting di sini saya mau menjelaskan terhadap kalian, gak selamanya setiap trader itu bakal terus menerus benar. Gak selamanya saya itu juga benar. Tapi ada satu hal yang harus kalian pahami sekali. Itulah mengapa saya selalu menggunakan money management 10% ya, itu maksimal dengan leverage yang wajar, karena hal-hal seperti ini itu pasti terjadi. Makanya yang bilang bahwasanya Cerberus itu nipu kali ya, katanya profit banyak gitu, wah itu mah editan kali ini. Nggak bisa diedit lah bos, nggak bisa. Cerberus itu semuanya tahu, 2.500 member juga sekarang tahu bahwasanya Cerberus itu sedang floating minus. Jadi nggak bakal ada juga yang bilang bahwasanya Cerberus itu profitnya dibikin-bikin. Ya enggak. Karena apa? Ya gue nggak bisa bohong, karena ini adalah copy trading, bukan investasi. Ya, semua hal itu bisa diakses di publik ya, baik gue open posisi apa, kayak gimana, semua itu bisa tahu. Jadi nggak mungkin Cerberus itu bohong. Kalau profit ya profit, floating loss ya nggak apa-apa. Ya kita open posisi udah 110 ribu ya udah, kita sekarang ke 117 ribu ya udah, kita bisa melakukan average, kita bisa melakukan margin variasi, toh modalnya yang kepake baru sekitar 20-30% aja, gitu aja. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan, karena masih banyak salah paham ya tentang perbedaan apa itu average, apa itu margin variasi, atau bahkan ada juga yang nggak tahu nih fungsinya mereka berdua ini apa. Kenapa saya selalu menggadang-gadangkan bahwasanya kedua hal ini adalah salah satu teknik yang bisa menyelamatkan kalian pada saat kalian salah untuk open posisi. Ada yang bilang bahwasanya mungkin kalau untuk penjelasan cross ya, karena memang masih rancu ya. Ada orang yang bilang bahwasanya cross itu sama aja kok seperti margin variasi, karena kita kan mengkalkulasi semua rasio modal. Enggak, beda ya bos ya. Mari coba kita jelasin pelan-pelan apa sih sebenarnya margin variasi dan average itu, dan bagaimana cara kita membedakan kedua hal tersebut, dan kapan waktu yang tepat untuk memakai salah satu dari teknik kedua itu tadi. Nah, mari kita coba bahas pelan-pelan ya. Mari kita coba untuk dari average. Average ini adalah sebuah mode di mana rata-rata semua exchange itu memiliki mode average. Biasanya tuh mode average itu bagaimana bang? Nanti kita contohkan ya. Jadi ini supaya kalian tahu bagaimana mode average dan margin variasi itu bekerja. Ini kita umpamakan modal awal ini sekitar 10.000 dolar. Kita ini sekarang sedang bicara average ya. Jadi coba hilangkan seluruh pemikiran di luar dari average. Coba fokus terhadap apa yang kita bicarakan aja. Yang di sini ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi awal, kondisi floating pada saat kita salah mengambil open posisi, dan bagaimana kita mengaktifkan average-nya. Kondisi awalnya harga Bitcoin ceritanya adalah 100.000 dolar ini ya.
kita open posisi long leverage 10 kali lipat dengan margin $1.000. Dan likuidasinya jelas di area $90.000 dong. Karena apa? Kita open posisi di 100.000, gunakan leverage 10, itu likuidasinya di 90.000 gitu. Dan saldo bebasnya itu sekitar $9.000. $9.000 itu dari mana bang? Dari modal awal 10.000 dipakai tuh open posisi $1.000 ini untuk marginnya $1.000. Jadi sisa saldo bebasnya adalah $9.000. Ini kita pakai isolate mode ya, biar kita nggak bingung. Oke? Terus kondisi keduanya, setelah itu ternyata pada saat kita open posisi long di harga 100.000 salah tuh. Kondisinya floating, harga Bitcoin yang tadinya 100.000 itu kita kan open posisi long menjadi 95.000 ya. Jelas dong posisi floatingnya bagaimana bang? Posisi floatingnya ini mencapai margin $1.000 minus 50% ya. Leverage ini masih sama, leverage-nya 10 kali lipat gitu kan. Likuidasinya ya tetap di $90.000. Nah, saldo bebasnya $9.000. Ini kondisinya minus 50%. Kita open posisi long di area 100.000, harga mencapai 95.000, berarti minus 50% ya. Jika kita mau mengaktifkan average, itu apa yang terjadi? Yang terjadi ya, pertama-tama itu mengaktifkan average adalah harga Bitcoin ini kondisinya 95.000, posisi floating minus yang tadinya itu 50% itu berubah menjadi 25% karena kita mengaktifkan mode average dengan catatan menggunakan rasio modal yang sama. Tadi kita open posisi $1.000 berarti menjadi $2.000. Kesimpulannya pada saat kita mengaktifkan average dengan rasio modal yang sama itu akan merubah menjadi 50% dikurangin gitu ya. Tergantung, kalau kalian memasuk setara dengan modal ya udah berarti 50%. Kalau 2 kali lipat dari modal ya berarti mungkin lebih dari itu ya. Nah, ini efeknya kayak ini nih. Likuidasinya ini guys menjauh dari 90.000 ke $80.000 kayak gitu ya. Ini estimasi ya guys ya, estimasi, nggak begitu tepat juga. Kurang lebih saldo bebasnya menjadi $8.000. Di sini ada 4 kondisi yang harus kalian pahami, oke? Ini semuanya estimasi, bisa benar atau salah. Intinya cuma simulasi aja supaya kalian paham nih bedanya average sama margin variasi itu apa. Setelah kita melakukan average dan mengaktifkan itu tadi ya, ini ada 4 kondisi di mana kalian harus paham. Pada saat kalian mengaktifkan leverage itu, efek pertamanya adalah leverage-nya tetap. Dari leverage 10 itu tetap ya, leverage-nya tetap 10 kali lipat gitu ya. Leverage-nya tetap 10 kali lipat. Dari 10 ke tetap 10. Ini negatif berarti ya, negatif. Nah, yang nomor 2, marginnya kita tambah sesuai dengan rasio. Ini pengorbanannya. Tadi itu efek negatifnya. Nomor 2 ini adalah pengorbannya, nambah 100% dari open posisi. Karena 100% open posisi adalah $1.000, maka kita nambah $1.000 juga, oke? Untuk positifnya, likuidasi menjadi sesuai rasio yang tadinya itu 9.000 ke 80.000. Jadi nambah. Walaupun aslinya nggak $80.000 ya, ini supaya kalian gampang aja, supaya kelipatannya. Aslinya itu sekitar 85.000 atau 87.000, tapi kita coba ke kelipatan 10.000 itu biar kalian paham. Oh begini loh gitu. Dan efeknya adalah nambah 2 kali lipat atau kurang. Intinya kalau lebih tepatnya itu sekitar 85.000-an lah kalau nggak salah ya. Lalu yang keempat, average-nya open posisi itu berubah. Nah ini efek positifnya. Ada 2 efek positif yang aktif pada saat kalian melakukan average. Yang pertama, likuidasi jelas menjauh, walaupun nggak sejauh margin variasi ya. Lalu yang selanjutnya adalah average-nya open posisi berubah. Kalau tadi kita itu baru profit ketika harga di atas $100.000, karena kita kan open posisinya di $100.000. Kalau kita menggunakan average-nya, harga di 97.500 itu kita udah profit, oke? Nah, ini misalkan ini open posisi kan 100.000 ke 97.500 itu kita profit. Ke 97.600 saja kita udah profit. Kayak gitu aja lah. Jadi nggak nunggu ke 100.000, ke 98.000 pun udah profit. Lebih dari 97.500 pun kita udah profit. Karena kita memakai hukum average. Berbeda hanya dengan margin variasi guys ya. Margin variasi ini seolah-olah ada beberapa efek keterbalikan dari average itu sendiri. Mari kita coba pahami. Ini dengan kondisi yang sama, modal awalnya $10.000, open posisi long, leverage 10 kali lipat, harga Bitcoin 100.000, sama seperti yang tadi ya, dengan margin $1.000, likuidasinya sama tuh $90.000, saldo bebasnya sama $9.000. Ini kondisi awalnya sama dengan yang tadi, dengan catatan ini isolate mode ya, kalau cross beda lagi nanti. Nah setelah itu kondisi floating, sama kan, kondisi floatingnya sama, harga Bitcoin menjadi 95.000, kita open posisi long, jadi minus 50%, dengan posisi floating minus leverage 10 kali lipat, minus 50%, likuidasinya tetap 90.000, saldo bebasnya tetap $9.000. Nah, pada saat kita mengaktifkan margin variasi, harga Bitcoin yang pada saat ke 95.000, efek pertama yang terjadi adalah posisi floating minus itu menjadi leverage 5 kali lipat. Yang tadinya itu leverage 10 kali lipat, itu kita menjadi leverage 5. Ya, jadi leverage-nya berubah, berbeda dengan average. Ya, kalau margin variasi leverage-nya berubah, tentu saja likuidasinya itu menjadi jauh sampai ke area sekitar 60 ribuan.
sampai ke sekitar ke 60 ribuan, walaupun ini kelipatannya aja ya. Realnya itu sekitar 75 ribuan ya. Realnya itu 75 ribu sampai 80 ribu. Ini kita anggap segini supaya kalian paham bedanya itu sampai 2 kali lipat dari margin variasi kayak gitu ya. Nah, saldo bebasnya tetap 8.000 dolar. Ada 4 efek yang aktif pada saat kalian melakukan margin variasi. Efek yang pertama adalah efek positif. Leverage-nya berubah dari 10 kali ke 5 kali. Tentu saja pada saat leverage-nya itu turun, maka likuidasi pergerakan fluktuatif itu akan lebih turun juga. Ya lu tahu sendiri lah perbedaan leverage 10 dan leverage 5. Gitu ya. Lalu yang kedua, marginnya kita tambah sesuai dengan rasio, sama seperti average tadi. Sesuai dengan rasio itu pengorbanannya, sacrifice-nya. Nah, efek positif selanjutnya adalah likuidasi menjauh dikali rasio leverage. Ini turun 4 kali lipat. Intinya, perbedaan likuidasinya itu sangat jauh. Jika kita memakai margin variasi itu sampai ke 60.000, kalau kita memakai average itu sampai ke 80.000, hampir 2 kali lipatnya ya guys ya. Intinya margin variasi itu lebih jauh likuidasinya, kayak gitu ya. Karena apa? Leverage-nya berubah. Kalau average tadi itu leverage-nya tidak berubah, tetap leverage 10 ke leverage 10. Kalau sedangkan margin variasi itu dari leverage 10 ke leverage 5 sesuai dengan margin yang kita tambahkan. Kalau kita marginnya 1.000 dolar, terus kita tambah 1.000 dolar, maka leverage-nya berkurang 50%. Kalau kita tambahkan lagi ya makin berkurang lagi, begitu seterusnya gitu ya. Nah, terus yang efek keempat, nah ini efek negatifnya dari margin variasi. Satu-satunya efek negatif dari margin variasi adalah open posisinya tidak berubah. Kita harus tetap menunggu ke area 100.000 baru kita mendapatkan profit. Kayak gitu ya. Berbeda tuh dengan average. Jadi kalau misalkan kita simpul tarik garis benang merah, ada satu hal perbedaan tujuan antara average dan margin variasi. Jika average itu bertujuannya untuk merubah open posisi average-nya yang tadinya butuh harga 100.000 untuk mendapatkan plus atau setidaknya balmot atau balik modal. Kalau kita memakai mode margin variasi itu butuh ke 100.000. Tapi kalau kita pakai mode average itu butuh ya ini tadi ke 97.500 plus aja itu udah profit. Ke 98.000 aja itu udah profit. Sedangkan kalau kita memakai margin variasi itu open posisinya tetap di 100.000 dolar. Jadi butuh 100.000 dolar plus. Harga butuh balik ke 100.000 dolar plus untuk kita mendapatkan profit. Efek positifnya adalah margin variasi itu leverage-nya berubah dan likuidasinya jauh lebih banyak daripada kita menggunakan average. Jadi udah paham ya tentang, bisa kalian screenshot antara perbedaan average dan margin variasi. Ini margin variasi, ini average gitu ya. Jadi average itu bertujuan untuk scalping dan menyelamatkan saldo awalnya dengan kondisi kita tidak yakin nih harga bakal balik ke area sekitar 100.000. Tapi kalau kalian yakin banget nih harga bakal balik ke 100.000, tapi kita mau mengamanin aja supaya nggak kejilat sama stop loss atau kejilat likuidasi, ya kita boleh pakai margin variasi. Efek negatif ya, tapi kita harus nunggu ke area open posisi awal. Open posisi awalnya itu tidak berubah kalau kita pakai margin variasi. Kalau kita memakai average itu jelas berubah open posisinya gitu ya. Jadi itulah adalah perbedaan antara average dan margin variasi. Tergantung bagaimana positioning dan kondisionalnya gitu kan. Ya misalkan sekarang nih contoh, karena ini baru sekitar ya 20-30%, saya menyarankan ya average aja gitu kan. Ini kan 117.000 nih. Bagi kemarin yang ikutin ke 110.000 ya nggak apa-apa, belum likuidasi juga kok kalau kita menggunakan average 5 gitu kan. Ya udah, kita pakai average aja. Kita open posisi di area sekitar 118 dan area 119.000 karena resistensinya juga di situ. Nah, kita nggak perlu nunggu tuh ke harga ke 110.000 lagi. Jadi untuk video kali ini penjelasan margin variasi dan average dan instruksi dari saya untuk melakukan average ya di area 118 dan area 119. Kalau kita open posisi rata-rata kemarin ke 110.000 aja, butuh setidaknya ke 114.000 aja kita udah profit kok. Ya kenapa bisa gitu bang? Ya karena kita open posisi di area 118 ke area 119. Jika kita open posisi di area 119 ke 114 itu udah minus goceng ya. Kalau open posisi short berarti ngeplus goceng minus 4.000. 4.000 nya dari mana bang? 4.000 dari 110 ke 114. 4.000 kan rasionya. Sedangkan kalau dari 119 ke 114 itu 5.000. Jadi kita masih plus. Kayak gitu. Jadi instruksi dari saya adalah lakukan average atau open posisi dengan margin yang sama karena udah saya instruksikan untuk 10%. Itu 118 119 ya, dan take profit di area 113 sampai 114. Jadi nggak butuh lagi ke area 110.000. Di 113 dan 114 kita udah bisa take profit gitu ya. Jadi
Intinya video ini adalah penjelasan margin variasi dan FX supaya kalian paham tuh bedanya. Terus kapan kita bang pakai margin variasi? Nanti ya, kalau memang kita udah benar-benar. Jadi seolah-olah kalau dari perspektif saya itu margin variasi adalah senjata terakhir untuk menyelamatkan open posisi kita, gitu ya. Dan signal dari sekarang adalah open posisi short di 118 dan 119 dan take profit di area 113 dan 114.000. Jadi nggak butuh ke 110.000 lagi. Karena kita memakai hukum FX bukan margin variasi. Oke? Jadi semoga bermanfaat video kali yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Nah, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.